Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan segala urusannya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Dalam konteks video ini, saya akan menyampaikan mengenai bahwa ternyata memahami dan menerapkan hipnosis dan hipnoterapi itu penting. Ya. Seperti apa pentingnya hipnosis dan atau hipnoterapi nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah konten yang menjadi dasar pemahaman secara sederhana terkait dengan hipnosis dan hipnoterapi. Ya. Awam sering menyebutnya hipnotis, bukan hipnosis. Padahal hipnotis itu mengacu kepada pelakunya, sedangkan hipnosis itu mengacu kepada ilmunya. Ya. Hipnoterapi yaitu terapi yang menggunakan pendekatan hipnosis. Jadi ini penting untuk dipahami karena memang keilmuan ini relatif bisa dipahami oleh semua orang, sehingga relatif juga dapat diterapkan oleh semua orang. Ya, tentu saja harus disertai atau harus diawali dengan keilmuan, dengan mengikuti pendidikannya atau mengikuti pelatihannya, ya, supaya pemahaman terhadap hipnosis dan hipnoterapi ini mengacu kepada sumber atau lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, kita awali dengan sedikit sejarah mengenai hipnotis atau hipnosis, ya, lebih tepatnya hipnosis dan hipnoterapi. Satu tokoh yang terkenal di sini adalah Franz Anton Mesmer. Ya, dia merupakan bapak dari hipnosis. Beliau mempelajari kedokteran di Vienna, ya, di mana dia kemudian berpraktek di sana sebagai dokter. Nah, mengacu kepada pemahaman ini, jelaslah bahwa munculnya hipnosis dan hipnoterapi itu salah satunya dikembangkan atau diperkenalkan, ya, atau disampaikan oleh seorang dokter, gitu ya. Kemudian juga ada James Braid, seorang dokter Skotlandia yang pertama kali mempopulerkan istilah hipnosis. Nah, jadi kata hipnosis ini diadaptasi dari mitologi Yunani, yaitu hipnos yang menyimbolkan dewa tidur. Nah, jadi itu kaitan dengan sejarah kenapa disebut hipnosis. Ternyata pemilihan kata itu dikaitkan dengan dewa Yunani yang menyimpulkan sebagai dewa tidur. Ya, jadi ada unsur-unsur yang dikaitkan dengan kepercayaan masa lalu. Namun demikian, kajian mengenai hipnosis ini bukanlah hal-hal yang sifatnya mistis. Ya, karena kita tahu di sini Franz Anton Mesmer dan James Braid adalah sama-sama seorang dokter. Mereka adalah dokter. Ya. Nah, kita tahu bahwa seorang dokter adalah suatu gelar atau pencapaian yang ditempuh melalui pendidikan akademis yang ditempuh secara ilmiah. Dengan demikian, ketika mereka mempelajari dan mengembangkan hipnosis, juga mengacu kepada keilmuan yang sifatnya ilmiah. Kemudian juga ada Milton Hyland Erickson, ya, namanya diabadikan menjadi salah satu keilmuan hipnosis, yaitu Ericksonian hipnosis. Ya,
Jadi dia dikenal sebagai father of counseling hypnotherapy dan father of modern hypnosis. Ya, dia juga adalah seorang. Nah, secara definisi, hipnosis itu adalah bypass of the critical factor of conscious mind followed by establishment of acceptable selective thinking. Ya. Jadi penembusan faktor kritis pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau pemikiran. Jadi dengan pemahaman ini bahwa sugesti, informasi, saran, atau pesan yang disampaikan seorang pelaku hipnosis atau disebut hipnotis itu bisa sampai ke area kritis. Nah, gimana caranya nanti akan dijelaskan. Mungkin pada video-video selanjutnya, tetapi prinsip dasar ini perlu dipahami lebih dulu. Jadi pelaku hipnotis atau hipnoterapis bisa mengkondisikan seorang subjek. Subjek itu istilah atau sebutan merujuk kepada orang yang dihipnosis atau orang yang diterapi. Ya, istilah lainnya bisa disebut sebagai klien atau pasien, gitu ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengkondisikan seseorang agar orang itu masuk dalam gelombang otak alfa hingga theta. Nah, ini akan juga disampaikan bagaimana mekanisme otak terkait dengan kinerja hipnosis. Nah, hipnosis adalah kondisi ketika filter kritis pikiran ditembus oleh sebuah pemikiran atau ide yang diterima oleh kita. Nah, gitu ya. Makanya ketika seseorang dihipnotis atau dihipnosis, dia mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pelaku hipnotis atau pelaku hipnosis. Ya, kenapa? Karena pesan yang disampaikan itu mampu menembus area kritisnya, sehingga orang tersebut bisa dengan mudah ya, diminta untuk melakukan sesuatu dan yang bersangkutan mau melakukan sesuatu. Ya, contoh sederhananya ketika Anda barangkali nonton tayangan hipnotis yang ada di televisi, ya, yang ditayangkan televisi itu adalah contoh sederhana bagaimana seorang penghipnotis atau hipnotis mempengaruhi orang yang dihipnosis sehingga melakukan sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku hipnosis. Nah, itu contoh sederhana ya. Meskipun memang dalam konteks stage hipnosis ini ya, meskipun memang dalam konteks stage hipnosis ini atau hipnosis panggung tersebut ada unsur-unsur yang direkayasa, ya namanya juga untuk hiburan ya. Jadi ada benarnya ketika kita menonton tayangan hipnosis yang ada di televisi, ada juga yang memang direkayasa. Ya. Nah, yang menarik adalah untuk kita pahami bahwa dari suatu penelitian, pengaruh pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Nah, apa kaitannya dengan pemahaman terhadap hipnosis atau hipnoterapi? Nah, hipnosis dan hipnoterapi itu berada pada domain pikiran bawah sadar. Ya. Yang disebutkan dalam suatu penelitian bahwa ketika sebuah pesan disampaikan pada seseorang dalam kondisi pikiran bawah sadar, maka ya, pengaruhnya itu terhadap tindakan yang dia lakukan itu 9 kali lebih kuat daripada ketika kita meminta dia untuk melakukan sesuatu saat dirinya dalam kondisi sadar. Yaitu contoh sederhana untuk bisa menjelaskan bagaimana pengaruh pikiran bawah sadar ini memiliki 9 kali kekuatan yang lebih besar pengaruhnya daripada pikiran sadar
untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi dari sini jelas sekali bahwa betapa pentingnya kita mengoptimalkan pikiran bawah sadar untuk mengubah sikap dan perilaku kita menjadi lebih baik. Dan area pikiran bawah sadar inilah yang menjadi wilayah kerja hipnosis dan hipnoterapi. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa wilayah kerja dari hipnosis dan hipnoterapi adalah ketika seseorang berada dalam pikiran bawah sadar atau ketika orang berupaya memaksimalkan potensi pikiran bawah sadar. Ya, kenapa harus dioptimalkan? Ya karena pengaruhnya untuk membuat perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih besar sehingga kita manfaatkan itu. Dan hipnosis atau hipnoterapi ya memang orientasinya ke sana. Kemudian apa itu hipnoterapi? Sederhananya adalah hipnoterapi is a psychological therapy that uses hypnosis to treat mental and physical health condition. Jadi sebuah terapi yang menggunakan aspek psikologi ya, sekaligus komunikasi ya dengan melakukan pendekatan ya hipnosis untuk ya menterapi mental atau memelihara kesehatan mental dan kesehatan fisik tertentu. Ya. Nah, jadi kalau mengacu kepada undang-undang ya praktek hipnoterapi ini sudah mendapatkan pengakuan ya, sebagai salah satu terapi komplementer gitu ya. Nah, coba kita selanjutnya untuk memahami bagaimana mekanisme pikiran dan tindakan ya, terkait dengan konteks hal ini adalah mengenai hipnosis dan hipnoterapi. Ya. Ditegaskan dalam satu penelitian bahwa pikiran bawah sadar itu adalah proses mental secara otomatis yang tidak disadari sehingga sukar dikendalikan secara sengaja. Jadi seringkali itu terbentuk karena memang belief system ya, atau sistem keyakinan kita, prasangka, kebiasaan ya. Makanya harus diperhatikan tuh. Keyakinan kita, sistem keyakinan kita ya terhadap sesuatu, prasangka kita terhadap sesuatu, kebiasaan-kebiasaan kita itu bisa berdampak terhadap sikap, perilaku, bahkan terhadap hasil yang akan kita rasakan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan prasangka kita. Sesuai dengan apa? Sistem keyakinan kita. Sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Nah, itu punya pengaruh 88% mempengaruhi sikap tindakan. Ya. Mempengaruhi tindakan sampai 88%. Jadi pikiran bawah sadar punya persentase yang besar dalam mempengaruhi tindakan. Ya. Sedangkan pikiran sadar itu hanya 12% ternyata. Pikiran sadar itu ditandai dengan kemampuan analitis, kemampuan kritis, kemampuan menilai, kemampuan mengevaluasi hal-hal yang sifatnya logis. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari pikiran sadar atau conscious. Nah, semua itu ternyata pengaruhnya terhadap tindakan dalam suatu penelitian hanya sampai 12%. Nah, gitu ya. Nah, gambaran ini semakin memperjelas pentingnya pemahaman dan praktek hipnosis dan hipnoterapi. Karena apa? Karena praktek ini mengarah kepada wilayah pikiran bawah sadar yang pengaruhnya terhadap tindakan
sangat dominan, yaitu 88%. Ya, kan kita berkeinginan tindakan kita semuanya baik, tindakan kita semuanya konstruktif, tindakan kita semuanya mengarah kepada kesuksesan kita, mengarah kepada kebahagiaan kita. Nah, oleh karena itu kita harus maksimalkan pikiran bawah sadar ini. Ya. Karena punya peran yang sangat besar, 88% terhadap perubahan tindakan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting kita memahami dan menerapkan hipnotis atau hipnoterapi dalam kehidupan kita. Ya, kan ada nanti self hipnosis atau self hipnoterapi. Bagaimana kita bisa menterapi diri kita. Ya, kalau kita sudah memahami teknik terapi untuk orang lain, juga kita bisa terapkan yang bisa diarahkan kepada perubahan sikap dan perilaku. Ya, termasuk di dalamnya untuk kesehatan mental kita, ya, untuk kesehatan psikis kita, ya, untuk membuat diri kita menjadi lebih pede, membuat diri kita hidup menjadi lebih tenang, membuat diri kita menjadi lebih optimis, membuat diri kita menjadi lebih berdaya. Dan itu semua harus diawali dengan kemampuan berpikir kita, ya gitu. Nah, dalam konteks itu pikiran bawah sadar kita optimalkan fungsinya dalam menunjang hal-hal yang positif, hal-hal yang konstruktif, yang semuanya diarahkan untuk meraih apa yang kita inginkan, ya, cita-cita, kebahagiaan, dan seterusnya. Ya, termasuk juga sebagai terapi, ya, untuk bisa tetap lebih sehat, pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih optimis, lebih percaya diri, dan semuanya. Ya, semua itu tentu dibutuhkan ketika kita menjalani hidup ini, karena itu semua menunjang upaya kita untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, ya, kemudian untuk merasakan kedamaian dan seterusnya. Nah, dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa seseorang berada dalam kondisi bawah sadar, yaitu ketika mengacu kepada kinerja atau gelombang otak, ya, itu ketika seseorang berada dalam gelombang otak alfa dan theta. Nah, secara umum dalam kajian ini ada 4 gelombang otak manusia, yaitu beta. Nah, ini dalam kondisi normal, ya. Kita secara umum dalam kondisi interaksi antara manusia itu berada dalam gelombang otak beta. Kemudian ada gelombang otak yang disebut sebagai gelombang dalam keadaan hipnotis atau hipnosis atau dalam kondisi trance istilahnya. Yaitu disebut sebagai gelombang alfa, kemudian juga gelombang theta. Nah, gelombang theta ini lebih dalam lagi. Ya. Jadi alfa dan theta ini adalah dua keadaan gelombang otak manusia di mana sugesti yang diberikan itu akan jauh lebih mudah untuk diterima dan diikuti. Misalnya ketika seseorang dalam kondisi terhipnosis sebagaimana yang pernah Anda saksikan di televisi misalnya, dia dalam kondisi seperti tertidur, diberikan sugesti, nah itu dalam kondisi alfa dan theta. Kemudian dia terbangun, melakukan sesuatu sebagaimana yang disampaikan oleh penghipnosis, dia masih dalam kondisi alfa dan theta. Nah, gitu. Sedangkan gelombang delta itu adalah kondisi di mana seseorang memang dalam keadaan tidur, ya. Nah, dalam kondisi tidur ini, meskipun dia tidak sadar begitu, tetapi itu adalah kondisi yang tidak mudah untuk dilakukan hipnosis. Ya, bahkan bisa dikatakan, ya,
itu adalah kondisi di mana seseorang betul-betul masuk ke dalam alam tidurnya. Ya. Meskipun nanti akan dijelaskan, mungkin dalam video lain ada teknik-teknik tertentu untuk bisa menghipnosis atau menghipnoterapi seseorang ketika dalam kondisi tidur. Ya, sleep hypnotherapy namanya. Ya, nanti dalam video tersendiri akan kita bahas. Tetapi dalam konteks ini, pemahaman terhadap hipnosis dan hipnoterapi kita fokuskan yaitu ketika seseorang berada dalam kondisi gelombang alfa dan theta. Ya. Apa itu gelombang alfa dan theta? Gelombang alfa dan theta itu adalah gelombang otak yang mulai berkurang rasa kritisnya, berkurang kemampuan analitisnya, berkurang kewaspadaannya. Nah, gelombang itu mulai terbuka terhadap masukan-masukan, mudah sekali untuk menerima masukan-masukan. Ya, penghipnotis atau penghipnosis atau hipnoterapis bisa mengkondisikan seseorang yang tadinya berada dalam gelombang otak beta ke dalam gelombang otak alfa. Jadi ada tekniknya. Bagaimana seseorang supaya masuk dalam gelombang otak alfa. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika diberikan sugesti, informasi, pesan tertentu, ya, instruksi itu bisa diikuti. Jadi ada tekniknya untuk bisa membuat seseorang berada dalam gelombang alfa. Ya. Kondisi gelombang hipnosis lain yang lebih dalam adalah gelombang otak theta. Nah, pada gelombang otak ini kondisi otak sangat rileks. Ya, dia berada dalam kondisi antara sadar dan tidur lelap, gitu ya. Pikiran bawah sadar tetap aktif dan panca indera masih menerima stimulus dari luar. Tapi pada kondisi ini akan sangat mudah dirinya untuk menerima masukan, sugesti, instruksi sebagaimana yang disampaikan oleh para pelaku hipnosis atau hipnoterapis. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa praktik dari hipnosis, hipnoterapi adalah bagaimana seseorang dikondisikan dalam gelombang alfa, gelombang otak alfa hingga ke gelombang otak theta. Nah, ketika sudah dalam kondisi gelombang itulah ada teknik-teknik sugesti yang diberikan, ya, termasuk misalnya untuk proses terapi yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Misalnya terapi untuk menghilangkan kecemasan, menghilangkan trauma, ya, atau berbagai kondisi psikis atau mental lain yang mengganggu, termasuk kecemasan yang berlebih, ya, atau bisa saja hal-hal yang sering ditemui, misalnya kaitan dengan upaya untuk menghilangkan minder, menghilangkan nervous ketika di panggung, membangun kepercayaan diri, ya, dan banyak lagi yang ditujukan untuk membangun kemampuan mental kita, membangun kemampuan psikis kita, ya, sehingga berbagai hal yang disebut sebagai halangan mental atau mental block itu bisa diatasi dengan hipnoterapi. Ya. Nah, itu. Jadi ini pemahaman awal yang bisa saya sampaikan terkait dengan hipnosis dan hipnoterapi, ya, dikaitkan dengan gelombang otak manusia, di mana pada gelombang otak alfa dan gelombang otak theta itulah, ya, wilayah kerja hipnosis. Ya. Gelombang otak alfa, gelombang otak theta merupakan gelombang otak yang sangat bermanfaat untuk kita optimalkan dalam rangka membuat kualitas diri kita, terutama secara
psikis, secara mental menjadi lebih baik ya. Karena untuk membuat orang menjadi sehat, menjadi bahagia, bahkan menjadi sukses, itu sangat besar peran dari psikis dan mental. Oleh karena itu, hipnoterapi diarahkan untuk bagaimana agar psikis dan mental kita tetap dalam kondisi prima, kondisi positif, kondisi konstruktif yang semuanya bisa dioptimalkan untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, ya, dan hal-hal positif lainnya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan atau sebagai pengantar dalam memahami hipnosis dan hipnoterapi. Intinya adalah hipnosis dan hipnoterapi ternyata sangat penting untuk kita pahami sekaligus untuk kita terapkan, baik untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa untuk diterapkan kepada orang lain. Tetapi yang perlu dipahami tentunya adalah dengan membekali dulu ya, pengetahuan teoritisnya, pengetahuan praktisnya, sehingga ketika kita menguasai hipnotis ini dan hipnoterapi ini didasari dengan pemahaman, pengetahuan, keterampilan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan tentunya kita perlu untuk mempelajari ini dari orang-orang yang memang memiliki kompetensi atau dari lembaga-lembaga yang memang diakui ya. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.